saya Maulidah Fenharta Mevia, NIM 1910411020. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pengetahuan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem, dan terukur serta dalam dibuktikan kebenarannya secara empiris. Ilmu menurut Al-Quran adalah rangkaian keterangan yang bersumber dari Allah yang diberikan kepada manusia baik melalui Rasulnya atau langsung kepada manusia yang menghendakinya tentang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang bergantung menurut ketentuan dan kepastiannya. Sementara itu, pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Dapat juga dikatakan pengetahuan adalah informasi yang berupa common sense, sedangkan ilmu sudah merupakan bagian yang lebih tinggi dari itu karena memiliki metode dan mekanisme tertentu. Jadi ilmu lebih khusus daripada pengetahuan. Persamaan ilmu dan pengetahuan adalah hal yang sama dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan sesuai pembidangnya. Sama-sama hal yang dengan rasa keingintahuannya layak dikaji dan diteliti. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan sebagai modal awal dengan sifat umum dan sekedar info. Lalu ilmu mempelajari dengan sistematis, berbagai metode spesifik dan logis hingga mengkhususkan dan menindaklanjuti pengetahuan tersebut menjadi sebuah ilmu. Islam adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Sedangkan wahyu adalah firman Allah kepada orang yang menjadi pilihannya, Nabi dan Rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan paduan hidupnya agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Akal dan wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Agung Yudana Duyadi, NIM 1910411021, kelas manajemen A. Di sini saya akan melanjut presentasinya. Integrasi yang dimaksud dari sini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dengan Islam tanpa harus menghilangkan keunikan antara dua keilmuan tersebut. Bahwa dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman ke dalam ilmu-ilmu umum, melalui ilmiah manusia dapat mengenal Allah dari memahami cara beribadah kepadanya dengan benar. Tradisi keilmuan ini perlu dibiasakan, mengingat tantangan terbesar Muslim kontemporer adalah rusaknya ilmu. Dalam penerapannya, seiring dengan berkembangnya ilmu, terdapat banyak teori tentang ilmu. Munculnya teori sekularisme yang membedakan antara agama dan ilmu tidak bisa digabungkan. Padahal agama dan ilmu merupakan satu ketentuan yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saling adanya berketerkaitan satu dengan yang lainnya, keduanya saling mendukung, berjalan bersama. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama guna membuka peluang untuk berkembangnya ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Pada dasarnya, ilmu dalam pandangan Islam semua memiliki manfaat atau nilai pragmatis bagi kehidupan manusia. Agama dan ilmu pengetahuan akan saling menguatkan dan bersinergi sehingga menghasilkan pribadi-pribadi taat dalam beragama dan terdepan dalam ilmu. Seperti pada firman Allah pada surat Quran surat Fatir
ayat 28. Nah, oke. Terima kasih. Mungkin dilanjut dengan pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayatun Syarifah, NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Sejauh ini ayat-ayat Al-Quran selalu menunjukkan kepada kita bahwa ia memang firman Allah. Hal ini karena ayat-ayat Al-Quran senantiasa harmonis dengan para temuan ilmuwan. Semakin manusia bekerja keras dalam mempelajari alam, maka semakin nyata setiap kebenaran-kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Berbagai penemuan di dunia sains modern ternyata telah dikabarkan oleh Al-Quran 15 abad yang silam. Ketika ahli geologi berhasil menjelaskan bahwa dahulu bumi kita ini terdiri dari suatu daratan yang sangat luas, lalu masing-masing lempeng bumi bergerak pada area yang berbeda-beda, hingga akhirnya berbentuk 5 benua. Sehingga disimpulkan bahwa lempeng litosfer ini tidak ada yang diam, melainkan bergerak. Maka jauh-jauh hari Al-Quran telah mengingatkan kepada kita melalui surat An-Naml ayat 88 yang berbunyi, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ, yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menyediakan untuk kita dua jenis ayat, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang pertama, ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran, adalah ayat kauliyah yang berfungsi antara lain sebagai petunjuk. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 89. Jadi ayat kauliyah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi para manusia. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman atau petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah perintah membaca, sedangkan saat itu Nabi sendiri tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi, kenapa Allah perintahkan membaca? Para mufassir menyampaikan bahwa yang dibaca tidak mesti berbentuk tulisan. Situasi, kondisi, dan di depan kita, sekitar kita itu juga perlu dibaca, sehingga dalam Al-Quran ada ayat kauniyah dan kauliyah terangnya. Ayat kauliyah terhimpun dalam satu mushaf Al-Quran, yakni diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Ketika dibaca maka akan mendapat pahala dan syafaat kelak di hari kiamat. Al-Quran akan berikan syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Sedangkan salah satu contoh ayat kauniyah yaitu NKRI, di mana memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini persis yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu inna yaj'alna. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Al-Quran diturunkan kepada manusia di samping segala pembeda antara yang hak dan yang batil, juga menuntun manusia untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu-ilmu umum menyebabkan para ilmuwan Islam berusaha melakukan islamisasi atau integrasi kedua ilmu tersebut. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan, maka akan
membaca dampak negatif bagi kehidupan manusia.